Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Ainur Rahma dengan NIM 21030366061, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dosen pembimbing mata kuliah Bapak Dr. Andes Danusiri MAG. Nah, di sini saya akan memperlihatkan video yang bertema Islam dan moderasi beragama. Simak videonya baik-baik ya. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini, yang pertama yaitu moderasi beragama dalam ruang digital. Yang kedua, narasi keagamaan di abad cyberspace. Yang ketiga, moderasi beragama sebagai kontra narasi. Moderasi beragama dalam ruang digital. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderation, yang memiliki arti kesedangan. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam artian standar atau non-aligned. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah. Wasatiyah atau moderasi beragama adalah esensi dan substansi dari ajaran agama yang sama sekali tidak berlebihan, baik dalam cara pandang atau bersikap prinsip. Moderasi beragama adalah sikap dan cara pandang yang penuh dengan nilai-nilai keseimbangan dan adil. Narasi keagamaan di abad cyberspace. Kemajuan teknologi informasi yang dikenal dengan abad virtual dengan ini telah menggiring konsep-konsep sosial seperti integrasi, kesatuan, persatuan, dan solidaritas dalam batas-batas yang kian mengkhawatirkan. Realitas sosial tenggelam dalam hutan rimba virtualitas anir-piliang disebut dengan abad cyberspace. Cyberspace adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer untuk melipat ruang waktu baru berbentuk virtual. Cyberspace juga dapat diartikan sebagai suatu tempat aktivitas elektronik. Dilakukan guna meringkas dan menempatkan ruang waktu. Pemadatan ini memiliki tujuan pasti untuk menghilangkan hambatan ruang. Proses akhir yang dapat dihasilkan dari pemadatan ini adalah menawarkan ide, pendapat, fatwa kepada orang lain tanpa batas. Berbagai kelompok tertentu melahirkan konten-konten keagamaan yang bertumpu pada pemahaman tunggal, sehingga memicu tumbuhnya politik identitas dan konflik. Ruang digital menyediakan berbagai konten termasuk konten ceramah dan narasi keagamaan yang tanpa kontrol. Dari titik inilah kelompok muslim lahir dengan fanatisme keagamaan yang absolut, eksklusif, dan tidak permisif terhadap keragaman, lalu mengkafirkan yang lain. Yang pertama, ada problem pemahaman agama. Ruang digital menyediakan berbagai konten, termasuk konten ceramah dan narasi keagamaan yang tanpa kontrol. Dari titik inilah, kelompok muslim lahir dengan fanatisme keagamaan yang absolut, eksklusif, dan tidak permisif terhadap keragaman, lalu mengkafirkan yang lain. Yang kedua, ada pergeseran otoritas keagamaan. Otoritas keagamaan adalah persoalan yang selalu diperdebatkan, namun dalam konteks perkembangan dunia teknologi yang tidak dapat dibendung akibat kehidupan keagamaan mengeras berdasarkan keyakinan yang dimiliki masing-masing tanpa rambu-rambu. Yang ketiga, ada pola pikir dan perilaku masyarakat yang berlebihan. Kecenderungan terhadap teknologi telah membawa masyarakat dalam ekstasi konsumerisme keagamaan. Ilmu pengetahuan yang diserap secara bebas melalui kanal-kanal informasi digital menjadi sandaran untuk bertindak sesuai dengan yang diperoleh dari media tersebut. Moderasi beragama sebagai kontra narasi. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat vital dalam mempercepat pelipatan ruang dan waktu. Satu sisi, masyarakat sedang dalam semangat tinggi untuk memperbarui dan mengekspresikan identitas keislaman. Namun di satu sisi, berbagai ruang digital diwarnai oleh narasi keagamaan yang tidak objektif, bahkan cenderung mengandung nilai-nilai fanatisme yang membenci terhadap kelompok lain. Dalam konteks ini, pengaruh utamaan moderasi beragama di ruang digital menemukan momentumnya. Melalui ruang digital bertujuan untuk menjadikan sesuatu yang awalnya berada di pinggiran aneka fungsi, kegunaan, kepastian, dan potensialitas. Ruang digital yang tidak diimbangi dengan narasi-narasi keagamaan yang moderat
dan berbasis pada nilai-nilai toleransi akan melahirkan tindakan yang bebas. Maka, meme sejatinya hidup secara kultural dengan menggunakan energi manusia melalui tingkah dan laku seperti perhatian, persepsi, pikiran untuk menciptakan sebuah energi. Menurut Yasraf, meme mengcopy dirinya sendiri untuk tumbuh dan hidup dalam pikiran manusia sebagai tempat hidupnya. Adapun kesimpulan yaitu pengaruh kesamaan moderasi beragama tidak bisa bergerak dengan diri sendiri, namun harus berjalan beriringan untuk mencapai target yang diinginkan. Terlebih, perkembangan teknologi menuntut dengan seksama untuk menyuarakan konten yang pas dan sesuai bagi masyarakat digital yang notabene adalah generasi milenial. Siapa yang cepat menyajikan narasi keagamaan, maka akan memperoleh jamaah dengan mudah. Tinggi keagamaan Islam melalui rumah moderasi dengan menyediakan dan menyebarluaskan konten sebagai kontra narasi dari suara-suara sumbing teks keagamaan dapat menjadi suara penyeimbang, bahkan menjadi suara dominan untuk menggeser pemahaman keagamaan yang bersifat tunggal dan kaku. Ilmu pengetahuan harus benar-benar dikaji dan diteliti agar tidak terjerembab dalam kanal-kanal informasi digital yang kemudian menjadi sandaran untuk bertindak sesuai dengan yang diperoleh dari media tersebut. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.